akan masuk kepada surga. Maka hadis ini barakallahu fikum telah datang di riwayat Imam Al-Bukhari di kitab yang lain sebelumnya, Kitabul Jizyah, di nomor 2925, dan kita sekarang di hadis 6900. Berarti sudah lewat jauh 4000 hadis yang lain dengan sanad yang sama panjang seperti ini. Dan di sini lebih jelas disebutkan Anil Mughirah, bahwa sahabinya adalah Mughirah ibnu Syu'bah. Dan dari lafaz di Kitabul Jizyah kami nukilkan yang lebih panjang agar lebih jelas. Fa amarona nabiyuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nuqatilakum hatta ta'budullah wahdahu au tu'addul jizyah. Maka kami diperintahkan kepada kalian orang-orang yang musyrik untuk memerangi kalian sampai kalian beriman, beribadah kepada Allah saja. Atau au tu'addul jizyah, atau untuk membayar al-jizyah. Apa jizyah itu? Upeti yang ditetapkan setiap tahun untuk dibayar. Dan ini adalah ketentuan dari Allah dan Rasulnya. Dan telah disebutkan di dalam surat Taubah juga. Qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma haramallahu wa rasuluh wala yadinuna dinal haq minal ladina utul kitab hatta yu'tul jizyah an yadin wa hum saghirun. Maka sama ayat ini dengan hadis qatilul ladina la yu'minuna billah. Maka asal dari orang-orang kafir musyrik diperangi. Dan ini sesuai dengan hadis Ibnu Umar di Sahihain, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah fa in fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Maka aku diperintah, kata Nabi, diutus Nabi Muhammad itu untuk apa? Menegakkan tauhid dan memerangi kesyirikan. Wa umirtu an uqatilan nas. Aku diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka menyembah Allah saja. Maka ini asas dari diutusnya Nabi pada saat itu untuk memerangi orang-orang musyrik. Dan ini sesuai dengan ayat dan sesuai dengan hadis ini. Maka di ayat disebutkan tadi dengan tambahan pilihan. Imam mereka diperangi, imam mereka membayar jizyah hatta yu'tul jizyah an yadin wa hum saghirun. Makna an yadin dengan tangan-tangan mereka. Mereka mengumpulkan setiap tahun upeti. Biarkan kami dengan agama kami. Sehingga mereka tidak melaksanakan peribadatan seperti kaum muslimin. Namun mereka dihinakan dengan terus bekerja dan mengumpulkan upeti demikian dan demikian uang emas ataupun dinar yang mereka kumpulkan satu desa tersebut. Maka orang-orang itu harus membayar jizyah. Disepakati oleh kaum muslimin, tidak diperangi tapi. Maka inilah dari tanda bagaimana Islam itu agama yang mulia. Adapun kelompok selain dari Islam, maka mereka akan dibantai. Tidak ikut dengan kelompok kami, agama kami, dibantai. Laki-laki, perempuan dibunuh, genosid. Namun di dalam Islam diperintahkan untuk diperangi.
Di Al-Quran tadi, qatilul ladina la yu'minuna billah wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma haramallah wa rasuluh wa yadinuna dinal haq minal ladina utul kitab. Perangi mereka, orang-orang ahlul kitab yang menyembah kepada selain Allah, tidak beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Sampai kapan diperanginya itu? Hatta yu'tul jizyah an yadin wa hum saghirun. Sampai mereka membayar jizyah baru tidak diperangi. Maka ada pilihan di sini apa? Masuk Islam tanpa bayar jizyah, menjadi saudara kita muslimin. Hak-haknya diberikan dari hak kaum muslimin, sama seperti kita muslim. Jika tidak mau tetap dengan agama mereka, subhanallah, agama Islam bukan agama paksaan. Allah berfirman, lakum dinukum waliyadini. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Namun kalau kamu dibiarkan dengan agama kalian seperti sekarang, kalian nanti kuat akan memerangi kita. Karena mereka hasadan, mempunyai perasaan hasad dari ibadah tauhid mereka dan keimanan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Jika mereka kuat, nanti mereka akan memerangi dakwah. Maka dilemahkan dengan boleh melaksanakan ibadah kalian, terserah. Yang penting kalian sibuk bekerja sekarang mengumpulkan jizyah, upeti, diberikan kepada pemimpin kaum muslimin. Dan ini ketetapan Allah di Al-Quran di surat Taubah dan juga di dalam hadis ini. Maka di hadis ini disebutkan, fa'amarana nabiyuna sallallahu alaihi wasallam an nuqatilakum hatta ta'budullaha wahdah. Ini di riwayat yang sebelumnya di Kitabul Jizyah. Maka panjang seperti ini, ada perintah membayar jizyah. Sampai kapan? Hatta ta'budullaha wahdahu au tu'addul jizyah. Maka Nabi memerintahkan kalian semua itu untuk diperangi oleh kaum muslimin. Sampai kapan? An tu'addul jizyah, sampai kalian membayar jizyah. Maksudnya ya sudah, kalau begitu kami membayar jizyah dan biarkan kami beribadah. Maka di dalam Islam, lakum dinukum waliyadin, dan ini kesepakatan dari pemimpin dari kaum muslimin pada saat itu. Ya sudah, dihinakan karena membayar jizyah hina. Disebutkan di dalam ayat tadi, hatta yu'tul jizyah an yadin wahum saghirun. Maknanya mereka dalam keadaan hina. Setiap hari bekerja mengumpulkan uang untuk kaum muslimin. Tujuannya apa? Agar mereka tidak sibuk mengumpulkan harta dan membeli senjata dan nanti akan berperang lagi dengan kaum muslimin dengan peribadatan mereka yang syirik dan kufur dan mempunyai kekuatan. Maka dilemahkan dengan membayar jizyah. Faham ya? Maka ini di hadis yang sebelumnya di Kitabul Jizyah ada tambahan. Kemudian lafadznya setelah itu, setelah wa an tu'addul jizyah, barulah sama dengan lafadz yang ada dengan kita. Wa akhbarona, kata Al-Mughirah ibn Syu'bah, wa akhbarona nabiyuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an risalati rabbina. Maka Nabi Muhammad memberikan khobar juga kepada kami dari risalah yang harus disampaikan dari Rabb kita. Apa itu? Man kutila minna, siapa di antara kita yang terbunuh, sara ilal jannah. Ini lafadznya sama dengan di hadis Kitab Tauhid, bahwa barang siapa yang terbunuh di antara kita masuk surga. Masih ada tambahan, fi na'imin lam yara mithlaha qat. Maka dia akan masuk kepada surga yang penuh kenikmatan yang tidak ada bandingannya sedikit pun bagi para mujahidin ini. Maka ini lafaz yang kita ambil dari Kitabul Jizyah dan sanadnya sama dengan sanad dari Imam Al-Bukhari di hadis Kitab Tauhid ini. Namun di Kitab Tauhid ada penjelasan lebih jelas anil Mughirah. Adapun di Kitabul Jizyah langsung dari tabi'i ba'atha Umar, bahwa Umar mengutus untuk mengambil jizyah. Maka syahidnya di sini
juga adalah barang siapa atau wahai Rasulullah, sampaikanlah risalah dari Rabb kamu bahwa mereka orang-orang yang terbunuh di medan perang dimasukkan kepada surga. Dan ditambahi di lafaz hadis yang sebelumnya bahwa di sana penuh kenikmatan. Maka inilah hadis yang kita berikan di dalam pelajaran hari ini. Hadis yang pendek, namun sanadnya panjang. Dan di sanadnya juga tidak begitu masyhur. Tidak seperti hadis kemarin yang mana sanadnya ma'ruf. Dari Ali ibn al-Madini, dari Sufyan, Ani Zuhri, An Salim, An Abi, musalsal bil a'imah. Maka adapun di sini maka hadis yang rawi-rawinya thiqah, ada sebagian dari imam, namun kebanyakan rawi-rawi yang thiqah. Dan syahidnya adalah an risalati rabbina, bahwa risalah takunu bil kalam alladhi yukhatib bihi al mursil ar rusul wal iblag al mursil ilaihim dalika al kalam huwa iblag risalah. Maka di sini an risalati rabbina, untuk menyampaikan risalah dari Allah. Maka ini masih berhubungan dengan permasalahan risalah. Dan iblagu risalah yang disampaikan oleh Nabi dari risalah itu, dia adalah perbuatan Nabi dan amal dari Nabi. Wa huwa ghairu risalah wa huwa makhluk. Ini yang diinginkan oleh Imam Al-Bukhari. Maka risalah qaulil mursil wa amruhu wa nahyuhu wa wa'duhu wa wa'iduhu wa ikhbaruhu an jazaihi wa ghairi dzalik, hada laisa fi'lan li rasul bal kalamullah. Maka adapun isi dari apa yang disampaikan oleh Nabi, maka dia dari Al-Qur'an, kalamullah, awas. Adapun dalam permasalahan iblag risalah, penyampaian risalahnya itu, maka itu adalah perbuatan Rasul. Itu adalah apa yang dilaksanakan oleh Rasul. Maka di sini makhluk. Ini yang diinginkan oleh Imam Al-Bukhari dari pembahasan-pembahasan sebelumnya. Dan pembahasan ini bahwa khalqu af'alul ibad, bahwa Al-Quran kalamullah. Namun apa-apa yang dilakukan oleh makhluk, maka dia adalah makhluk. Maka awas, di sini penuh kejelian. Maka dulu orang-orang yang membenci Imam Al-Bukhari memikirkan kebencian didahulukan, akhirnya mencari lafaz-lafaz yang mutlak seperti ini. Jadi Imam Al-Bukhari mengatakan bahwa al-lafzi bil Quran makhluk. Itu berarti ucapannya Jahmiyah. Maka dia menyebarkan bahwa Imam Al-Bukhari mempunyai pemikiran Jahmiyah. Al-Quran bukan kalamullah tetapi makhluk. Maka Imam Al-Bukhari pun telah banyak, seperti kami bahas di pelajaran yang lalu, di pelajaran Dawabit Al-Jarh wa Ta'dil, bahwa dia mengatakan, barang siapa yang mengatakan aku mengucapkan seperti Jahmiyah, at-talafud bil Quran makhluk, faqad kadhib, maka telah mendustakan aku. Aku tidak berkata demikian. Maka dia di sini membuat kitab Khalqu Af'alul Ibad, bahwa apa yang dilakukan oleh manusia dari amalan-amalan itu makhluk. Adapun Al-Quran